jumpa lagi dengan saya Delvi di channel kita seputar RD. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu ya guys dan tekan loncengnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Sejak tahun 1990-an sebagai bagian dari tonggak kebangkitan ekonomi pedalaman Tiongkok terutama untuk wilayah tengah dan barat laut, kota Xi'an telah bertumbuh sebagai pusat budaya industri pendidikan yang penting. Dengan berbagai fasilitas pengembangan dan penelitian untuk ilmu pengetahuan militer dan program antariksa Tiongkok, Xi'an merupakan tujuan wisata terpopuler kedua di Tiongkok setelah Beijing. Xi'an adalah kota dengan latar belakang sejarah yang kaya, pernah menjadi ibu kota kuno beberapa dinasti terpenting Tiongkok. Kentalnya sejarah membuat Xi'an menjadi salah satu kantong wisata sejarah di Tiongkok, karena di sisi berjajar reruntuhan bangunan kuno sampai museum, sebuah tempat berkumpulnya budaya, agama, dan sejarah kuno. Kota Xi'an memiliki sejarah yang kaya selama lebih dari 3.000 tahun dan saat ini menjadi ibu kota provinsi Shanxi. Di antara arsitektur kota yang modern dan jalanan yang padat, masih terdapat banyak reruntuhan dan monumen sejarah. Begitu kentalnya budaya dan sejarah yang ada di Xi'an semakin membuat kita penasaran. Nah, inilah beberapa tempat wisata yang wajib kalian kunjungi saat berada di Xi'an. Yang ke-1, Giant Wheel Ghost Pagoda. Sebagai simbol Xi'an kuno, pagoda angsa-lia raksasa yang disebut Giant Wheel Ghost Pagoda adalah bangunan kuno yang terpelihara dengan baik dan tempat suci bagi umat Buddha. Terletak di pinggiran selatan kota Xi'an sekitar 4 km dari pusat kota. Berdiri di kompleks kuil Tajian, kuil ini menarik banyak pengunjung karena ketenarannya dalam agama Buddha dan gaya konstruksinya yang sederhana namun menarik. Pagoda angsa-lia raksasa dinilai sebagai cagar budaya utama nasional. Selain itu, situs ini ditambahkan ke daftar warisan dunia pada 22 Juni 2014 bersama dengan situs lain di sepanjang jalur sutra kuno. Dengan luas sekitar 110.000 meter persegi, air mancur musik di alun-alun utara pagoda angsa liar besar adalah yang terbesar di Asia. Pertunjukan air mancur dan musik memiliki bangku terbanyak, sabuk lampu terpanjang, dan kompleks akustik berskala terbesar di dunia. Selain itu dilengkapi dengan sistem pencahayaan berteknologi tinggi dan sistem audio profesional. Yang paling menakjubkan adalah suara, cahaya air, dan wahana air mancur berpadu serasi. Yang kedua, The Terracotta Army. Pemandangan paling terkenal di Xi'an dan salah satu hal utama yang harus kalian kunjungi adalah Tentara Terakota. Tentara Terakota ditemukan pada tahun 1974 dan tetap menjadi salah satu penemuan arkeologi terpenting di seluruh dunia. Ikuti kunjungan yang tidak terlupakan untuk melihat Tentara Terakota dan merupakan salah satu penemuan arkeologi terbaik di dunia. Koleksi besar patung terakota ini dibuat untuk meniru pasukan pengawal Kaisar Qin Shi Huang yang terkenal pada dinasti bersatu Kekaisaran Tiongkok yang pertama. Kagumlah pada artefak megah yang dikuburkan bersama Kaisar Qin Shi Huang dari dinasti Qin. Disebut juga sebagai situs warisan dunia UNESCO. Kawasan tempat ditemukannya tentara juga kini telah dibangun menjadi museum yang dapat Anda jelajahi. Ada berbagai area untuk dilihat di situs Terracotta Army. Anda dapat melihat museum prajurit dan kuda Terracotta Qin, di mana terdapat 3 lubang besar tempat tentara dapat ditemukan. Lalu ada taman situs Mausoleum ini yang dibagi menjadi 4 area, lubang 1 hingga 3, dan kemudian aula kereta perunggu dan kuda. Setiap patung prajurit memiliki desain yang unik yang merupakan bukti waktu dan upaya yang dilakukan untuk pemakaman ini. Jadi luangkan waktu Anda untuk menjelajahi setiap bagiannya. Sementara itu Anda akan belajar tentang latar belakang tentara terakota dan tempatnya dalam sejarah Tiongkok kuno. Yang ketiga, Xi'an Ancient City Wall. Kota Xi'an punya rupa yang menawan. Kota ini masih mempertahankan peninggalan sejarahnya yaitu Xi'an Ancient City Wall. Di kota Xi'an, Tiongkok terdapat sebuah situs peninggalan sejarah berupa deretan dinding kota yang berfungsi untuk pertahanan pada zaman dahulu dan masih terawat dengan baik hingga sekarang. Area ini adalah semacam dinding yang melingkupi pusat pemerintahan kota ini pada zaman dahulu. Terdapat 4 gerbang utama tembok kota Xi'an, yaitu gerbang timur, gerbang selatan, gerbang barat, dan gerbang utara. Keempat gerbang ini merupakan gerbang asli tembok kota kuno. Pada masa Republik Tiongkok, beberapa gerbang baru telah dibuka untuk memudahkan akses menuju kota kuno. Sejauh ini terdapat 18 gerbang di tembok kota tersebut. Apakah Anda ingin bersepeda di tembok kota Xi'an? Ini adalah aktivitas yang cukup populer di sana. Di salah satu dari 4 gerbang utama Anda dapat menemukan stasiun persewaan sepeda. Anda bisa menikmati bersepeda di tembok selama 3 jam sambil menyaksikan pemandangan kota di luar dan di dalam tembok kota. Sepeda
Anda dapat disewa dan kemudian dikembalikan di gerbang manapun dari keempatnya. Disarankan agar Anda berkunjung pada sore hari untuk mendapatkan kombinasi suhu dan cahaya terbaik untuk fotografi. Sungguh menyenangkan juga untuk tinggal sampai malam dan menikmati dinding yang dengan penuh lampu yang indah bersinar. Cahaya telah menyuntikkan vitalitas baru ke dalam kota sehingga membuat tembok kota kuno bersinar warna-warni di malam hari dan menjadikan pemandangan malam Xi'an yang menakjubkan. Yang keempat, datang Everbright City. Datang Everbright City di Xi'an menarik banyak wisatawan, dimulai dari alun-alun selatan Pagoda Angsa Liar Besar di utara hingga reruntuhan tembok kota Tang di selatan. Dari Jalan Xi'an Timur di timur hingga Jalan Xi'an Barat di barat. Ini adalah mall pejalan kaki sepanjang 2100 meter yang terletak di kaki Pagoda Angsa Liar Raksasa di Xi'an, ibu kota Provinsi Shanxi, Tiongkok Barat Laut. Ini adalah salah satunya jalan pejalan kaki kelompok bangunan Tang tiruan berskala besar di Tiongkok dengan latar belakang budaya Tang yang makmur dan merupakan tempat pemandangan terkenal di daerah setempat. Tema desain Datang Everbright City terinspirasi oleh budaya dinasti Tang dan bertujuan untuk memberikan pengunjung pengalaman konsumen yang komprehensif yang mencakup perbelanjaan, bersantap, hiburan, rekreasi, pariwisata, hingga bisnis. Saksikanlah untuk melihat pemandangan menawan di awal musim panas. Selain itu, ini adalah tempat yang indah untuk kehidupan malam dalam menunjukkan pesona uniknya yang sebenarnya. Selain itu, ini adalah tempat yang indah untuk kehidupan malam dalam menunjukkan pesona uniknya yang sebenarnya. Di malam hari, terang benderang gemerlap cahaya menerangi seluruh kota. Berjalan di jalan yang terang benderang, orang-orang dengan kostum kuno berjalan melewatinya. Jalanan dan gang untuk menampilkan berbagai pertunjukan program budaya tradisional dinasti Tang, membuat orang merasa dan mereka berada di zaman dinasti Tang yang makmur. Di sini Anda dapat merasakan berbagai macam makanan yang spesial, membeli beberapa kerajinan tangan dengan karakter dinasti Tang, melihat pertunjukan menyanyi dan menari berskala besar yang luar biasa dan membuat Anda serasa berada di dinasti Tang dan menghabiskan malam bahagia dalam suasana bahagia. Datang Everbright City terang benderang di malam hari menerangi seluruh kota dan bangunan antik dalam cahaya dan bayangan penuh dengan kecemerlangan dan kemenggahan seperti kemunculan kembali dinasti Tang. Orang-orang dengan kostum kuno berjalan melewatinya dan merupakan kawasan wisata dan rekreasi yang memiliki pertunjukan yang kaya dan penuh warna, makanan budaya dan kreatif hingga fasilitas komersial. Ini adalah salah satu atraksi yang wajib dilihat di Xi'an. Jika Anda ingin merasakan pesona Datang Everbright City, aktivitas populer yaitu nikmati pertunjukan cahaya di Kaiyuan Square dan rasakan suasana penuh warna, kenakan hanfu di kota malam dan rasakan pengalaman bermimpi kembali ke dinasti Tang. Saksikan berbagai pertunjukan ala Tang di kota malam, rasakan suasana budaya yang jenaka dan lucu, kemudian cicipi masakan asli Xi'an di Tang Shifang untuk memuaskan selera Anda. Terdapat juga berbagai fasilitas komersial modern di sekitar alun-alun, antara lain SKP Shopping Center, Sunshine City Plaza, dan lain sebagainya yang merupakan tempat yang cocok untuk bersantai dan berbelanja bersama keluarga Anda. Yang kelima, The Bell Tower and Drum Tower. Menara lonceng Xi'an dibangun pada tahun 1384 di bawah pemerintahan Chu Yuankang, kaisar pertama dinasti Ming. Sebuah landmark di pusat kota Xi'an, menara lonceng adalah titik persimpangan 4 jalan utama Xi'an, jalan utara, selatan, timur, dan barat, dan merupakan salah satu menara lonceng termegah dan yang paling megah di seluruh Tiongkok dan awalnya digunakan sebagai bentuk komunikasi di Xi'an. Menara ini setinggi 3 lantai membentang hingga ketinggian 36 meter seperti tembok kota di dekatnya. Menara lonceng adalah salah satu menara kuno yang paling terpelihara di seluruh Tiongkok. Menara itu sendiri terbuat dari kayu dan batu bata dan atapnya dicat dengan warna biru tua untuk menambah keagungan struktur ini. Di dalam menara lonceng Xi'an terdapat lonceng besi besar yang megah yang bahkan sampai sekarang masih digunakan untuk menandai waktu. Dengan berat 6 ton, lonceng tersebut seperti menaranya sendiri berasal dari dinasti Ming. Pengunjung dapat naik ke menara lonceng di mana Anda dapat menikmati pemandangan panorama seluruh kota dan jangan lupa setiap sore para musisi berkumpul di puncaknya untuk menampilkan musik tradisional, sebuah tambahan yang luar biasa bagi kota kuno ini. Saat malam hari lampu-lampu menyala dan membuat Bell Tower ini menjadi pemandangan yang indah dan menakjubkan. Ada 6 pertunjukan setiap hari dan tampil selama 10 hingga 15 menit sekali. Drum Tower yang terletak satu blok dari Bell Tower, hampir seumuran dengan menara lonceng, dan keduanya tidak terbuat dari paku besi. Tingginya sekitar 34 meter dan panjangnya 53 meter dengan 2 lantai, sebagian besar berwarna merah dan kuning. Saat malam tiba,
Indah, seluruh menara Gendang tampak megah. Pemandangan panorama pusat Xi'an yang spektakuler ada tepat di bawah kaki Anda. Di dalam menara drum, sekarang ini sebenarnya adalah ruang pameran dengan berbagai koleksi drum kuno dan drum dari berbagai negara, serta beberapa lukisan Tiongkok yang berharga, dan beberapa diantaranya berusia lebih dari 1000 tahun. Setelah mengunjungi Museum Menara Gendang, wisatawan dapat menikmati pertunjukan kostum dinasti Tang dengan pertunjukan menabuh genderang. Tempat ikoniknya begitu indah di malam hari saat semuanya menyala. Ini adalah tempat yang bagus untuk mengamati orang-orang karena segala usia datang untuk berjalan-jalan di sekitar alun-alun, mengambil foto, duduk bersantai hingga sekedar jalan-jalan. Anda juga bisa mencapai menaranya. Dari sana Anda bisa menikmati panorama malam seluruh kota, modern dan kuno, tradisional dan kreatif. Karena lokasinya yang strategis, selalu disarankan untuk mengunjungi Menara Genderang Xi'an dengan menara loncengnya. Yang keenam, Xi'an Muslim Quarter. Xi'an adalah kota yang memiliki komunitas muslim yang besar. Muslim Quarter adalah pusat komunitas muslim di kota Xi'an. Menelusuri jalanan ini, Anda akan menemukan makanan halal dan souvenir khas kota Xi'an. Suasana jalanan di sini diwarnai dengan vibe pecinan namun juga berpadu dengan budaya muslim. Jalan Muslim Xi'an yang juga dikenal sebagai Hui Min Jie oleh orang Tionghoa adalah komunitas muslim di kota tersebut. Ini adalah jalan melingkar sepanjang 1,1 km. Jalan Hui Min terkenal sebagai jalan jajanan karena kaya akan hidangan lokal Xi'an yang lezat dan jajanan khas Sanchi terkonsentrasi di sini yang menarik pengunjung dari dalam maupun luar negeri. Jalan tua berlantai batu biru ini juga menjadi tempat favorit penduduk setempat karena makanan dan suasana rekreasinya yang paling nikmat. Khususnya pada malam musim panas, banyak sekali warga menikmati waktu mereka di sini, di restoran atau gerai yang dikelola masyarakat Hui dengan segala jenis makanan halal dan makanan ringan lokal. Beberapa toko adalah merek lama yang ternama. Bagi para petualang, jalan muslim dengan kawasan sekitarnya juga merupakan kehidupan paling otentik masyarakat Xi'an. Kamu bisa membeli manisan Xi'an yang tradisional dan lezat serta menyaksikan langsung proses pembuatannya. Kamu bisa mengubah permen ini menjadi oleh-oleh tradisional Tiongkok untuk keluarga di rumah. Dapat dikatakan bahwa Muslim Street sepenuhnya mempertahankan cita rasa makanan halal tradisional. Apakah Anda seorang lokal atau turis? Anda dapat menikmati pengalaman kuliner yang menyenangkan di Jalan Hui Min di Xi'an. Yang ketujuh, Huaqing Palace. Dikenal juga sebagai Huaqing Hot Spring atau Huaqing Pool, istana ini dibangun di lokasi sumber air panas yang terkenal akan kemampuan menyembuhkannya di zaman dahulu. Jelajahi istana ini dan lengkapi kunjungan dengan merendam kaki yang lelah setelah berjalan seharian. Air dari mata air ini terbukti mengandung beberapa mineral dan zat organik yang baik untuk mengobati beberapa penyakit. Semua kolam ini dibangun dengan kokoh dan pengerjaan yang sangat indah. Sistem pengolahan airnya sangat menonjol karena menunjukkan keterampilan teknologi canggih. Wenshen Kong atau Istana Sumber Air Panas kemudian berganti nama menjadi Huaqing Kong atau Istana Huaqing, dan kolam-kolam di dalam istana dikenal sebagai Huaqing Qi atau sumber air panas Huaqing. Dikatakan bahwa Kaisar Xianchong dan permaisuri yang sering datang untuk tinggal dan bermain di sumber air panas Huaqing di sini, terutama selama musim dingin yang dingin dan mata air yang masih ada. Di Huaqing Palace terdapat Danau Sembilan Naga, adalah danau buatan yang digali pada tahun 1959. Fenomena alam indah yang dihasilkan oleh peralatan berteknologi tinggi, layar LED seluas 700 meter persegi dan panggung bawah air yang dapat bergerak naik turun bersama-sama mewakili kisah sejarah yang menyedihkan serta karya seni modern yang sukses dalam visi dan persepsi. Yang ke-8, Taming Palace. Istana Taming merupakan kompleks istana termegah di Kekaisaran Tang dan kompleks istana terbesar di dunia pada masa itu. Istana Taming dinasti Tang merupakan kompleks bangunan yang megah dan megah di kota Chang'an. Taman ini dibangun di atas reruntuhan Istana Taming. Museum Istana Taming dibangun setengah di bawah tanah dan setengah di atas tanah. Peninggalan dan catatan penjelasannya di museum menjelaskan secara komprehensif budaya dan sejarah Istana Taming. Di pintu masuk museum kita bisa melihat model pasir area sebelum dan sesudah pembangunan Istana Taming. Barang-barang yang dipamerkan meliputi batu bata persegi panjang yang diukir dengan pola yang berbeda-beda, figur binatang dari batu, tembikar kaca, 3 warna, patung pejabat sipil, dan lainnya. Setelah berkunjung ke museum, berjalan-jalan di taman, kita akan merasakan betapa megahnya Istana Kekaisaran. Meski bangunan di atas tanah hancur, reruntuhan bangunan istana yang masih bertahan berusaha menunjukkan kepada orang-orang modern betapa megahnya kompleks istana ini. Bekas Istana Kekaisaran
sekarang dibuka untuk rakyat jelata secara gratis. Di dalam taman terdapat beberapa peralatan olahraga di mana masyarakat sekitar menghabiskan waktu santai sore harinya. Yang ke-9, Mount Huashan. Gunung Huashan adalah satu dari 5 gunung paling populer dan terbesar di Tiongkok. Popularitasnya didapat dari salah satu hal yang paling menarik perhatian para petualang dari Indonesia maupun dunia. Siapa sangka gunung ini mempunyai jalur atau rute hiking serta pendakian paling berbahaya di dunia. Terletak 120 km di sebelah timur kota, gunung setinggi 2155 meter ini terkenal karena lerengnya yang curam dan panorama di jalur pendakian yang memukau. Gunung Hua terkenal dengan tebing terjal dan jurangnya yang curam. Gunung ini dikenal sebagai gunung paling terjal di bawah langit dan mungkin merupakan gunung paling berbahaya di dunia yang sering dikunjungi oleh para pendaki. Turis yang gemar petualangan wajib menjelajah ke Changkok Plank Road, jalur kayu yang dibangun di tebing vertikal dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan. Jalur ini memiliki panjang 50 meter dan permukaannya hanya selebar 50 cm. Tenang saja karena ada alat penunjang keamanan yang bisa disewa. Jalur setapak yang menegangkan ini dibangun sejak 700 tahun yang lalu oleh He Chichen, seorang pendeta Tao di dinasti Yuan. Bagi yang tidak ingin berjalan jauh ke sini, ada kereta gantung yang bisa ditumpangi dari gerbang masuk. Gunung Huashan juga merupakan rumah bagi beberapa kuil Tao yang berpengaruh. Tempat banyak kaisar dari dinasti masa lalu mengambil bagian dalam kegiatan Tao dan melakukan pengorbanan kepada dewa gunung, menjadikannya tanah suci Taoisme. Sampai di sini dulu video saya kali ini guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.